Pasar Tanah Abang Jakarta kembali buka. Penjual dan pembeli wajib memiliki sertifikat vaksin corona. Tingkatkan imun, kami akan ajak kamu mengolah hidangan aneka makanan laut yang disajikan dengan pedas manis. Resmi debut solo member boy group EXO, Dio, ini rilis single Rose. Halo, selamat siang sahabat RTV, apa kabar kamu? Berjumpa lagi dengan Lensa Indonesia Siang. Nah, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi-informasi lainnya untuk kamu saksikan selama 30 menit ke depan. Selain itu, sahabat RTV, selama program Lensa Indonesia Siang ini berlangsung, kami juga telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan juga menjaga jarak. Langsung saja bersama saya Ahmad Topan, ini dia Lensa Indonesia Siang selengkapnya hanya untuk kamu. Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan aksi para anggota dewan. Kali ini wakil rakyat dari Solo, Jawa Tengah yang jadi sorotan. Video yang memperlihatkan 2 orang anggota dewan tengah asyik berkaraoke di ruang komisi ini viral. Masyarakat sangat menyayangkan aksi ini karena dilakukan saat pandemi yang tengah melanda dan menggunakan alat yang dibeli dengan uang rakyat. Di mana logika? Di mana sih Bu Pak logikanya? Lagi pandemi gini malah asyik karaokean. Ini nih sahabat RTV, video yang lagi heboh khususnya di Solo, Jawa Tengah. Video ini beredar dari aplikasi bertukar pesan sampai akhirnya viral. Terlihat 2 orang anggota DPRD Solo tengah asyik berkaraoke di salah satu ruang komisi. Gak cuma mereka berdua, dalam video ini juga ada sejumlah anggota dewan lainnya yang sedang makan di mejanya. Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo akhirnya angkat bicara. Pak Budi membenarkan bahwa 2 orang yang bernyanyi itu adalah anggota DPRD Solo. Mereka diketahui tengah merayakan ulang tahun salah satu anggota selepas rapat komisi. Jadi menurut Pak Ketua tidak ada yang dilanggar. Selain itu protokol kesehatannya tetap diterapkan seperti memakai masker. Pakai masker sih. Tapi gimana kalau menurut netizen? Netizen pun banyak yang mengkritik soal mic dan sound system yang digunakan karaoke itu. Itu kan uang rakyat, hei malah dipakai buat seneng-seneng. Tapi ada juga nih yang nyindir. Karena rakyatnya lagi butuh hiburan seperti karaoke dan kebetulan Bapak Ibu itu wakil rakyat. Jadinya terwakili deh hasrat rakyat untuk berkaraoke. Bener. Kabarnya kedua anggota dewan yang asyik karaoke ini sudah dipanggil sama Ketua DPRD Solo. Memang gak dikasih sanksi, tapi mereka dinasehatin untuk lebih peka dengan kondisi masyarakat yang lagi menghadapi pandemi. Semoga gak diulang lagi ya Pak, Bu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, bener nggak? Nah, ini ada yang gak kalah menghebohkan sahabat. Kali ini dari Lampung Selatan. Tersebar video seorang wanita ber-APD yang diduga melakukan transaksi jual beli surat hasil swab tes corona di dalam bus. Tapi apakah memang benar seperti itu? Mari kita cek faktanya. Kok ada yang bagi-bagi sesuatu di dalam bus ya? Yang bagi-bagi juga pakai APD nih.
Ada apa sih ini? Oh alah, ini loh sahabat RTV, video yang sempat viral di dunia maya beberapa hari ini. Katanya, si ibu berhazmat ini lagi jualan surat swab antigen kepada para penumpang bus di res area tol Kalianda, Lampung Selatan. Waduh, kabarnya surat hasil swab antigen ini dijual dengan harga Rp90.000. Aksi jual beli surat swab ini dilakukan di dalam bus yang akan bertujuan ke Jakarta. Duh, gimana nggak makin tinggi nih kasus corona di Indonesia? Video yang beredar di media sosial ini pun langsung mengundang komentar dari para netizen. Tapi kita nggak boleh nih sahabat, cuma dengar dari satu pihak aja. Kapolres Lampung Selatan pun akhirnya langsung turun tangan buat melakukan penyelidikan dari video tersebut. Dan ternyata setelah diselidiki, itu tes swab resmi yang dilakukan oleh salah satu klinik yang terdaftar kok. Cuma karena nggak ada koordinasi dengan tim Polres, jadi nggak ada pengawalan dari pihak polisi dan tim Satgas COVID-19. Jadi kalau berdasarkan surat-surat yang ada, kita lakukan pemeriksaan. Yang bersangkutan dalam hal ini As-Salam Medical Center ini sendiri sudah punya izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang dikeluarkan tahun 2018. Nah, untuk pelaksanaannya memang mereka hanya koordinasi dengan HK karena menggunakan rest area kilometer 33. Tapi alhamdulillah kami tidak ada dikoordinasikan. Jadi intinya guys, menurut Pak Polisi ini bukan jual beli surat hasil swab ya. Tapi para penumpang udah melakukan tes swab sebelumnya di rest area tersebut. Sambil nunggu hasilnya, ya penumpang dipersilakan nunggu di dalam bus dan petugas yang akan memberikan hasilnya di dalam bus seperti ini. Rencananya kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap si perekam video. Biar nggak ada salah paham lagi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Ponidi Yusuf, RTV. Ya, ada kabar baik sahabat karena mulai minggu ini pemerintah resmi menyalurkan bantuan pangan non-tunai kepada setiap kepala keluarga. Tapi belum sempat didistribusikan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Bu Risma justru menemukan fakta bahwa isi bantuan sembako tersebut tidak sesuai dan harganya lebih mahal. Aku tiap hari itu berapa ribu ton. Iya, bukan hanya kilo, Bu. Emosi Menteri Sosial Tri Risma hari ini tak bisa diredam saat mengetahui bantuan pangan non-tunai tidak sesuai ketentuan. Saat memantau penyaluran bantuan di Pekalongan, Risma melihat isi bantuan sembako tidak sesuai dan harganya pun lebih mahal. Misalnya untuk telur ayam mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Padahal harga normal di pasaran hanya Rp22.000 per kilogram atau ada selisih harga untuk satu item bantuan sembako sebesar Rp3.000. Memang ini ada masalah di bantuan sembako, di mana memang penerima manfaat ini bukan hanya di sini, termasuk di beberapa daerah yang saya kunjungi memang ada menurut saya ada ketidaksesuaian antara yang harusnya diterima 200.000 dengan barang yang dia bisa beli itu. Nah, ke depan dia bisa belanja dimanapun dengan teknologi yang sudah disiapkan. Kami Kementerian Sosial dapat bantuan dari Bank Indonesia dan dibantu pengawasannya oleh OJK untuk bagaimana menggunakan nanti alat yang mereka bisa gunakan belanja dimanapun. Untuk memastikan bantuan kepada warga tepat sasaran, Risma pun akan terus menggelar sidak di sejumlah daerah. Rencananya bantuan pangan non-tunai akan diganti menjadi uang tunai sebesar Rp200.000 per kepala keluarga setiap bulannya. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Ahmad Ujeroban, RTV.
Selanjutnya ini para pedagang di Tanah Abang, Jakarta kini bisa sedikit bernafas lega karena sejak aturan PPKM level 4 dilonggarkan, kini pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara ini sudah diizinkan untuk beroperasi kembali. Tapi seluruh pedagang dan pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Langsung bergejolak nggak sih jiwa sosialitanya saat tahu pasar Tanah Abang udah dibuka lagi? Siap-siap ngeborong nih kayaknya. Eits, tapi udah nggak semudah dulu untuk masuk nih. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para penjual dan pembeli. Sahabat RTV, dibukanya kembali pasar Tanah Abang ini tentunya dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat dan sejumlah aturan baru. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana penerapan prokesnya dan suasana di dalam. Nah, apalagi kalau bukan sertifikat vaksin COVID-19. Sertifikat vaksin ini harus ditunjukkan kepada petugas yang berjaga di pintu masuk. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh blok di pasar Tanah Abang. Di masa PPKM level 4 ini, jam operasionalnya juga dibatasi, mulai dari pukul 7 pagi hingga 3 sore dengan kapasitas maksimal 50%. Pembelinya belum ada, masih bisa dihitung yang masuk. Ya, sepi banget. Sepi banget. Kemarin tutup kan ya kayak? Iya, hampir 3 mingguan Kak, hampir sebulan lah. Hampir sebulan. Iya. Gimana akibat dari tutup gitu kan dampaknya? Akibat dari tutup ya dampaknya banyak yang ini Kak, yang di rumah kan karyawan. Kalau pembeli, kalau di kita ya ada aja sih 1, 2 potong gitu aja. Nggak sepi Kak. Apalagi sekarang kan gara-gara ini banyak yang tutup gitu, banyak yang nggak bisa buat operasi jualan lagi, pada tutup toko. Karena aturan mulai longgar, kitanya tentu nggak boleh kendor ya. Tetap kencangkan protokol kesehatan saat berbelanja, biar corona hilang dan ekonominya segera pulih. Dari Jakarta, Rida Ratnatika, Sri Asih Rizky, RTV. Ya, salah satu aturan baru PPKM level 4 yakni makan di tempat dibatasi 20 menit menuai pro dan kontra. Kalau menurut sahabat RTV ini cukup nggak makan hanya 20 menit? Nah, untuk mengetahuinya, Faradina Amanda dan juru kamera Rahajeng Mutiara melakukan uji coba makan di warteg. Yuk kita simak liputannya. Ya, PPKM level 3 dan 4 yang berlaku di Pulau Jawa dan Pulau Bali kembali diterapkan pertanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Dalam instruksi Mendagri nomor 24 tahun 2021, pemerintah Indonesia kembali mengizinkan para pelaku usaha seperti rumah makan dan mengizinkan para pembeli untuk makan di tempat. Namun dibatasi waktu hanya 20 menit. Kira-kira seperti apa faktanya di lapangan? Yuk kita lihat ke dalam. Eits, sebelum masuk kita cuci tangan dulu ya. Karena waktu terbatas, aku langsung pilih dan pesan menu makan siang hari ini. Oke, sahabat RTV, sekarang saya sudah pesan lauk untuk makan hari ini. Tadi saya kurang lebih menghabiskan waktu selama 5 menit untuk memilih sampai memesan hingga datang makanannya. Sekarang saya udah set waktu 20 menit, dikurangi 5 menit tadi saya pesan, artinya saya punya waktu 15 menit untuk menghabiskan makanan. Oke, waktu sudah kita set dan mulai dari sekarang. Jangan buru-buru makannya ya sahabat, supaya tidak tersedak. Ternyata cukup banyak warga yang lebih memilih makan di tempat. Demi menjaga protokol kesehatan, kursi pembeli diatur dengan jarak yang cukup jauh. Sejumlah warga pun mengaku merasa lebih tenang dengan aturan pembatasan waktu makan di tempat. 20 menit buat makan saya rasa udah cukup lah Mbak. Iya, menghindari juga buat nongkrong-nongkrong atau aktivitas yang nggak perlu. Nah, Sobat RTV, sekarang makanan saya sudah habis. Tadi saya sudah set waktu 20 menit. Ini sekarang tersisa 4 menit 12 detik. Wah, ternyata masih ada sisa waktu loh sahabat. Tapi jangan dipakai untuk ngobrol ya. Yuk kita langsung bayar dan pulang. Nah, kamu tim mana nih sahabat? Makan di tempat atau bawa pulang? Apapun pilihannya, yang penting tetap ikuti aturan protokol kesehatan ya, supaya tidak terjadi penularan virus corona.
Dari Jakarta, Paradina Amanda, Rahajeng Mutiara, RTV. Ya, ini meski menuai kontroversi, yang namanya aturan harus tetap dipatuhi, sahabat. Karena pandemi belum berakhir dan kasus aktif COVID-19 masih tinggi. Kita lihat data terbarunya. Ini berdasarkan data per tanggal 27 Juli 2021, jumlah kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 48.028 kasus. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia hingga kini sudah mencapai angka 3.239.936 kasus. Sementara itu dengan jumlah pasien yang sembuh ini juga bertambah sebanyak 47.128 orang. Sehingga total pasien sembuh kini sudah menembus angka 2.596.820 orang. Namun di sisi lain, kabar duka juga datang dari para pasien corona. Jumlah pasien meninggal dunia kemarin ini mencapai 2.069 orang. Sehingga total pasien meninggal dunia ini sudah mencapai 86.835 orang. Ingat sahabat RTV, mari kita terus saling mengingatkan untuk mendukung program vaksinasi sampai target terpenuhi. Pandemi belum berakhir, kita harus terus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Lawan COVID-19 dengan vaksin. Nah, sahabat RTV, ini usai jeda kami akan kembali dengan informasi di mana cara untuk meningkatkan imun. Kami akan mengajak kamu mengolah hidangan aneka makanan laut yang disajikan dengan bumbu pedas. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Lensa Indonesia Siang.
Ya, santap siang dengan aneka hidangan laut bersama keluarga kayaknya nikmat banget nih sahabat. Nah, di Aroma Siang kali ini, kami akan ajak kamu untuk mencicipi sedapnya seafood berserak khas Melayu di Pekanbaru Riau. Wah, kira-kira seperti apa proses pembuatannya? Berikut liputannya untuk kamu. Namanya seafood berserak khas Melayu. Makanan ini kaya akan rempah dengan kuah saus tomat kental dengan rasa pedas asam manis. Cara pembuatannya cukup mudah kok sahabat. Bahan yang perlu kamu siapkan ada bawang merah, bawang putih, jahe, garam, gula pasir, dan ditumis dengan cabai. Dicampur juga saus hingga terasa gurih dan harum. Kemudian siapkan panci untuk merebus aneka hewan laut seperti kerang, kepiting, cumi, dan udang. Setelah direbus sampai matang, kemudian makanan laut tadi dimasak dengan bumbu yang sudah ditumis dengan kuah pedas asam manis. Lalu tambahkan juga sayur bunga kol, timun, wortel, tomat, dan jagung. Nah, aneka makanan laut ini siap disantap. Cara penyajian seafood berserak ini sesuai namanya ya sahabat, yaitu disajikan berserakan di atas meja yang sudah diberi alas daun pisang atau plastik. Langsung deh disantap bareng sama teman-teman dan keluarga. Menu seafood berserak ini menjadi menu andalan loh di salah satu resto di kawasan Pekanbaru Riau. Nah, di sini seafoodnya itu ada kepiting, jagung, terus apa ini kerang, cumi, sama udang. Nah itu rasanya bisa, nano-nano deh rasanya pokoknya mantap. Nah, guna menikmati sajian ini dengan nikmat, Anda bisa siapkan plastik yang sudah bersih dan hidangkan langsung ke atas meja. Makanan laut yang kaya dengan protein ini sangat diburu warga. Selain rasanya enak dan gurih, kuahnya yang kental terasa pedas, asam, dan manis, serta seafoodnya terasa segar disantap. Itu kita menggunakan bahan-bahan yang fresh semua. Dari kepiting, udang, cumi, dan kerang. Seafood berseraknya identiknya dengan sausnya. Sausnya beda dengan yang lain. Satu porsi seafood berserak ini dibanderol dengan harga Rp85.000 aja loh sahabat, yang bisa disajikan untuk 3 hingga 4 orang. Nah, sahabat yang penasaran dengan cita rasa dari makanan laut ini, bisa loh coba membuat sendiri di rumah. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, RTV.
Salah satu member boy group EXO, Dio, ini akhirnya resmi debut sebagai penyanyi solo. Dirinya merilis single Rose untuk mini album terbarunya Empathy. Siapa nih yang udah kangen sama si idol ganteng yang satu ini? Yap, Do Kyung Soo alias Dio. Salah satu member boy group kenamaan EXO akhirnya comeback dengan merilis video solonya berjudul Rose. Perilisan video ini jadi momentum Dio untuk mengawali langkah pertamanya jadi seorang solois. Wih, mantap! Member EXO yang punya suara emas ini udah lama banget ditunggu-tunggu comebacknya sama para EXO-L. Bukan tanpa alasan ya sahabat, dirinya sempat hiatus karena menjalani wajib militer. Dan karena Dio udah keluar wamil, dia sempat ikutan comeback boy groupnya di video Don't Fight the Feeling bulan Juni lalu. Nah, jadi cukup spesial banget ya penampilan dia kali ini. Jauh lebih mature nggak sih sahabat? Hehehe. Video ini dipilih Dio jadi video utama di mini album terbarunya Empathy. Sahabat udah bisa nikmatin visual efek 3D dan suara manis dari si Oppa Dio buat nambah semangat jalani masa sulit ini. Oke? Ya, demikian Lensa Indonesia siang kali ini. Ingat sahabat RTV, mari kita terus saling mengingatkan untuk mendukung program vaksinasi sampai target terpenuhi. Pandemi belum berakhir, kita harus terus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Selain itu, semua informasi di Lensa Indonesia siang tadi juga bisa kamu saksikan di www.newsrtv.co.id. Saya Matopan, terima kasih atas perhatian kamu dan sampai jumpa. 먼지 없는 파란 하늘 위로 바람 따라가는 구름처럼 멀리 가지 말아요 그대로 머물러줘 my baby 내 맘에 매일 봄날 같은 그댄 예뻐요 좋아요 어떻게 하면 내게 올까요 이러는 내 모습이 쑥스럽고 간지러워도 어쩔 수 없죠 그댈 사랑해요 baby 눈 뜨면 생각나는 사람이